helping hand. You're closer than a brother. God, your love is so much better than anything I could find on my own. 'Cause Jesus, your name is power, breath and living water. Your spirit guides me to the heart of the Father. Your name is power, breath and living water. Your spirit guides me to the heart of the Father. Sing praise, we sing praise, God, we sing praise, we sing praise. Walk with you though the seasons change. Your word stands true. This hope won't put me to shame. Closer than a brother. God, your love is so much better than anything I could find on my own. And Jesus, your name is power, breath and living water. Your spirit guides me to the heart of the Father. Your name is power, breath and living water. Your spirit guides me to the heart of the Father. Sing praise, we sing praise, God, we sing praise, we sing praise, God, we sing praise, we sing praise, God, we sing praise, we sing praise. Jesus, your name is power, breath and living water. Your spirit guides me to the heart of the Father. Your name is power, breath and living water. Your spirit guides me to the heart of the Father. Sing praise, we sing praise, God, we sing praise, we sing praise. I don't want milk, I don't want honey if you're not here. I don't want power, don't need money if you're not king. 'Cause I've tried hard and I've cried harder. Lord, I'm tired of fighting alone. I've been wrong
Lord, I don't want anybody if you're not with me. 'Cause I've tried hard and I've cried harder. Lord, I'm tired of fighting alone. I've been wrong for way too long. If it's not you, then it's no one. If it's not you, Lord, it's no one. I don't ever wanna fall out of love with you, Jesus. Lord, let my all just worship you forever and ever. Oh no, no, there's nothing else I wanna do. No, there is no me without you, Lord. I don't ever wanna fall out of love with you, Jesus. I don't ever wanna fall out of love with you, Jesus. Lord, let my all worship you forever and ever and ever. No, 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 there's nothing else I would rather do. Oh, there is no me without you, Lord. I don't ever wanna fall out of love with you, Jesus. I could tell you what I think you wanna hear, but that's just vanity. It's really you already know that there is to know about me. But you're a loving God and you move within my boundaries. So come and tear them down, open heavens, open hands, pure vulnerability. Set my heart alight with fire and burn away impure desires and turn my face from finite places. Presence is all I require. I only wanna look, Lord, I only wanna look at you. Yeah, I only wanna look, Lord, I only wanna look at you.
My soul's liberated, my freedom's been paid for since Calvary. Set my heart alight with fire and burn away impure desires and turn my face from finite places. Presence is all I require. I only wanna look, Lord, I only wanna look at you. Yeah, I only wanna look, Lord, I only wanna look at you. Yeah, I only wanna look, Lord, I only wanna look at you. Yeah, I only wanna look, Lord, I only wanna look at you. I don't want my eyes on no other prize. I only wanna look at you. I don't want my gaze diverted. Let my life embrace, declare that I only wanna look at you. I don't want my eyes on no other prize. I only wanna look at you. I don't want my gaze divided. Let my life embrace, declare that I only wanna look at you. I only wanna look, Lord, I only wanna look at you. I only wanna look at you. I only wanna look, Lord, I only wanna look at you. There's nothing in this world to do. I only wanna look, Lord, I only wanna look at you. I only wanna look at you. I only wanna look, Lord, I only wanna look at you. I only wanna look at you. I only wanna look, Lord, I only wanna look at you. I only wanna look at you. I only wanna look, Lord, I only wanna look at you. There's nothing in this world to do. I only wanna look, Lord, I only wanna look at you. Yeah, I only wanna look at you. I only wanna look, Lord, I only wanna look at you. I only wanna look at you. Yeah. Halo, Shalom KGC dan Rocket, apa kabar semuanya? Selamat datang di ibadah online service KGC dan Rocket minggu ini. Selamat datang juga buat kamu semua yang baru pertama kali hadir ibadah hari ini. Welcome to the kingdom. Kamu sangat spesial hari ini. Gak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan ini, dan saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan luar biasa. Jangan lupa say hi dulu, katakan happy Sunday buat teman-teman yang sudah ada di kolom chatroom di bawah ini. Hari ini saya percaya kita semua akan diberkati dengan luar biasa, dan saya juga percaya tidak hanya kita yang diberkati, tapi juga teman-teman kita, orang-orang terkasih kita di luar sana. Bagaimana caranya? Yuk, mumpung masih ada waktu, kita boleh kabarin mereka, boleh chat mereka, boleh telepon mereka, untuk mereka boleh gabung join di ibadah sore hari ini. Dan hari ini juga kita akan dilayani sama tim Praise and Worship dari KGC dan Rocket, dan juga tim multimedia. So, mari sama-sama kita katakan terima kasih, thank you buat semua pelayanan yang luar biasa. Di masa-masa sulit seperti ini mereka tetap melayani dengan luar biasa. Percayalah, jerih lelah kalian tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Dan buat teman-teman juga yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhannya, dapat mentransfer ke nomor rekening yang telah tertera di layar berikut ini. Dan kami juga menyediakan fasilitas online sehingga teman-teman bisa scan melalui QR Code yang telah tertera berikut ini. Mari memberikan dengan kerelaan hati dan sukacita. So, are you ready for the service today? Mari kita siapkan diri kita dan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati. Ikut bernyanyi, ikut memuji, ikut menyembah dengan sungguh. Siapkan catatan, be excited, mari merespon dengan katakan yes, katakan amin untuk setiap firman Tuhan. Mari memiliki kerinduan hati untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Enjoy the service. I can't believe you see.
selamat sore menjelang malam teman-teman KGC dan Roket. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah kembali. Walaupun online tapi kita masih bisa bertemu. Kita masih bisa merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore menjelang malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup setiap kami. Kami ada Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami. Kami ada bukan karena suplemen yang kami minum. Kami ada bukan karena kami tidur tepat waktu. Kami ada bukan karena kami menjaga pola makan kami Tuhan. Tapi semua itu karena berkat kemurahan dan semua hal yang Tuhan berikan itu adalah kebaikan di dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan bisa ada hari ini, bisa beribadah lewat online ini Tuhan. Kami punya satu kerinduan Tuhan di mana kami mau merasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu, dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan kami masih satu frekuensi Tuhan. Kami tidak terpecah belah, kami tidak kehilangan gairah kami Tuhan. Karena kami tahu kami menyembah Allah yang sama, satu-satunya Tuhan yang hidup, yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore malam hari ini kami anak-anak-Mu, KGC dan Roket Tuhan, ingin bersatu hati, ingin menyembah-Mu, ingin melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Biarkanlah Tuhan Engkau yang disenangkan atas setiap pujian, atas setiap hormat yang kami berikan kepada Raja di atas segala raja. Kami tahu Engkau yang berkuasa Tuhan atas seluruhnya, atas hidup kami, atas bumi ini, atas kota kami Tuhan. Kami tahu Engkau yang bertahta Tuhan. Tidak ada satupun kuasa lain Tuhan yang bisa menyentuh hidup kami. Karena kami tahu kami ada dalam lawatan Tuhan yang kudus, yang agung, yang berdaulat. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Tuhan
Baik, shalom. Kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, di mana kami boleh kembali hadir, menikmati ibadah kami sekalipun online. Kami percaya Tuhan beracara, mari Tuhan nyatakan isi hati-Mu. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan berbicara, persiapan hamba-Mu, biarlah hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan ambil alih semuanya. Dan Roh Kudus bekerja sama untuk menyatakan isi hati Bapa pada kesempatan malam hari ini. Kami sambut firman-Mu hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, shalom. Selalu bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan itu baik. Dia telah memelihara saudara dan saya sampai dengan hari ini, minggu kedua di bulan kelima, bulan Mei. Nah, saudara, baik, saya akan mengawali firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, berkenaan dengan penampilan saya mungkin ya. Beberapa jangan shock, ini asli, benar-benar gundul saudara ya. Bukan editan kamera, tapi ini kenyataan. Jadi saya akan mengawalinya dengan apa yang terjadi dengan rambut saya, bahwa ini tidak pernah akan terjadi, tidak pernah akan terwujud sebelumnya, karena saya untuk melakukan potong rambut gundul ini, saudara, ini perlu namanya ekstra keberanian. Bahkan sebelum saya menggundul, saya sudah hampir memotongnya, tapi saya perlu 1 hari lagi untuk memikirkan ulang apakah saya benar-benar gundul atau tidak. Kenapa saya tidak berani gundul? Karena sebelumnya saya berpikir bahwa apa yang terjadi kalau saya gundul? Kemudian apakah rambut saya nanti akan tetap tumbuh atau tidak? Terus bagaimana penampilan saya setelah saya gundul? Tetapi setelah saya pikirkan dan saya berani mengambil sebuah keputusan untuk gundul, dan setelah saya gundul, ternyata sensasinya biasa aja. Hanya pada potongan pertama, dan setelah itu biasa, tidak terjadi apa-apa. Dan ini kurang lebih hampir 1 minggu setelah saya gundul, tapi puji Tuhan rambut saya tetap tumbuh, dan tumbuhnya lumayan cepat kayaknya ya. Kemudian apa yang saya takutkan lagi? Yang saya takutkan bahwa bagaimana penampilan saya, kegantengan saya, apakah akan berkurang? Ternyata enggak. Karena gantengnya emang dari sononya, saudara ya. Jadi orang bilang gantengnya dari dalam, bukan dari luar. Jadi bukan dari penampilan tapi dari dalam. Orang bilang itu inner handsome, bukan inner beauty. Kalau inner beauty bahaya, saya nggak mau inner beauty, tapi inner handsome ya, ganteng dari dalam. Nah, jadi berkenaan dengan saya menggundul rambut saya, hari ini, saudara, seperti saya gundul rambut saya, perlu keberanian. Hari ini, masih beranikah saudara percaya kepada firman Tuhan? 1 Korintus pasal 2 ayat 9 berkata begini, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hari ini masihkah saudara berani percaya kepada firman Tuhan? Di tengah situasi yang tidak baik ini, masihkah kita berani mempercayai firman Tuhan? Karena kenapa? Karena kalau kita melihat dengan mata jasmani kita, sekali lagi, kalau kita melihat dengan mata jasmani kita, keadaan kita hari ini, mungkin kita tidak melihat ada janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Bahkan sepertinya hidup kita sedang bertolak belakang terhadap janji Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita melihat secara mata jasmani. Nah, tetapi mari malam hari ini, rekan-rekan muda, jangan melihat hanya dengan mata jasmani, tapi untuk melihat janji Tuhan, engkau perlu melihat dengan mata imanmu. Apa iman? Iman Ibrani pasal 11 ayat pertama berkata begini,
Ibrani pasal 11 ayat pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Jadi hari ini berhenti melihat dengan mata jasmani, tapi kita perlu melihat hidup kita dengan mata iman. Setiap kali saya melihat hidup saya melihat masa depan dengan mata jasmani. Kadang-kadang saya ngeri, kadang-kadang saya takut. Kenapa? Karena hari ini kita melihat bahwa keadaan kita nggak lebih baik. Tapi setiap kali saya melihat dengan mata iman, saya melihat janji Tuhan dalam hidup saya. Saya melihat perkara besar ada di depan saya. Oleh sebab itu, mari di tengah situasi seperti sekarang, nggak cukup kamu melihat masa depanmu dengan mata jasmani. Kamu perlu melihat dengan mata imanmu. Apakah janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu atau tidak? Nah, saudara, kemarin kita belajar tentang tema yang diberikan Gereja Pusat, kolaborasi, bekerja sama. Kemarin kita belajar bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Artinya sebagai manusia, kita membutuhkan orang lain ada di sekitar kita. Kita membutuhkan rekan. Untuk apa? Untuk kita bersosialisasi satu dengan yang lain. Nah, kemarin kita belajar untuk mari terus bekerja sama di tengah situasi kondisi seperti sekarang. Bekerja sama untuk saling mendorong, saling memperhatikan. Kemarin kita belajar dari Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Hari ini kita belajar dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Galatia pasal 6 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya ulang, Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Seperti sudah saya singgung di minggu kemarin, bahwa keadaan manusia di tengah situasi COVID-19 ini, ya, sekarang kita mengingkari siapa diri kita sebagai makhluk sosial. Karena terus terang, dengan keadaan seperti sekarang yang sudah hampir memasuki 2 bulan ini, hidup kita tidak lagi boleh dibilang normal seperti sebelum COVID-19. Ya. Sebelum COVID-19 itu rutinitas kita. Selama bertahun-tahun kita bangun rutinitas kita. Itu normal dulu. Tapi sejak Maret akhir, sepertinya kita mulai tidak normal hidup kita. Kita nggak lagi melakukan aktivitas kita yang selama dulu dari kecil kita lakukan. Ya, kalau teman-teman yang roket masih sekolah, mesti bangun pagi-pagi, pergi ke sekolah. Kemudian teman-teman yang kuliah mesti ke kampus belajar. Teman-teman yang udah kerja mesti bangun pagi-pagi juga, terus berangkat kerja. Tapi hari ini kita udah nggak lakukan kebiasaan itu lagi. Teman-teman yang SMP, SMA, roket, kamu sekarang bisa bangun mungkin jam 11 siang, bahkan jam 1 siang mungkin. Kamu udah nggak lagi belajar, tapi semua belajar dari rumah. Beberapa teman-teman yang kampus udah nggak ngampus lagi hari ini. Kemudian yang bekerja, ya kalau masih bekerja, jam kerjanya lebih pendek, lebih banyak bekerja di rumah. Sehingga dengan semua ini, kita punya habit yang baru. Kita punya kebiasaan yang baru. Yang selama ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan kita. Sehingga dengan kebiasaan-kebiasaan baru ini, kita udah punya kebiasaan yang baru lagi. Nah, kebiasaan baru itu membuat ya beberapa kita mulai hidup secara individu.
Kita udah nggak lagi bersosialisasi satu dengan yang lain. Kenapa? Karena memang tidak diperbolehkan, memang dikurangi. Kita udah nggak lagi pergi ke kafe, kita nggak lagi nge-mall, kita nggak lagi pergi ke gereja, kita nggak lagi pergi bersama-sama dengan teman-teman. Tapi kita mulai di rumah saja. Nah, kebiasaan inilah yang membuat kita mungkin selama 2 bulan ini mungkin kita punya kebiasaan baru. Kita mengurung diri kita hidup sendiri, kita nggak lagi bertemu dengan orang lain, dihubungi susah, di WhatsApp nggak dibalas, cuman di-read doang. Ya. Itu semua menjadi kebiasaan yang baru. Tapi mari kita belajar di tema kolaborasi ini mengingatkan siapakah kita. Kita ini perlu orang lain. Kita perlu rekan. Untuk apa? Untuk menolong kita. Orang lain memerlukan saudara untuk menolong mereka. Jadi kita ini saling tolong menolong. Itulah sebabnya Galatia pasal 6 ayat yang kedua tadi berkata begini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi mari kita saling bertolongan untuk menanggung beban kita. Sekalipun saat ini ya kita tidak dapat bertemu seperti sebelumnya, bukan berarti kita udah nggak lagi saling peduli dong. Bukan berarti kita nggak lagi saling memperhatikan. Bukan berarti kita nggak saling tolong menolong. Di tengah situasi seperti apapun, bahkan justru di tengah situasi seperti sekarang, mari ini waktu yang baik untuk saudara dan saya mempraktekkan firman Tuhan yang selama ini kita belajar bersama-sama. Yang selama ini kita cuma dengar. Tapi mari di tengah kondisi seperti sekarang, justru inilah waktunya kita mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengar. Inilah waktunya untuk kita saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain. Di tengah situasi ini waktu yang baik untuk kita aplikasikan semua firman dalam kehidupan kita yang sekarang. Karena sekali lagi mungkin beberapa orang mereka kehilangan pengharapan. Mereka di tengah kondisi seperti sekarang, mereka nggak lagi percaya kepada Tuhan. Karena tadi di atas saya sempat singgung, secara jasmani mereka nggak lihat janji Tuhan dalam hidup mereka. Nah, inilah sebabnya kita perlu saling menguatkan satu dengan yang lain. Beberapa mereka mungkin nggak melihat janji Tuhan, mereka dirumahkan, mungkin beberapa mulai buka usaha, tapi sejak COVID-19 ini kita tahu banyak usaha yang mengalami kendala. Banyak usaha yang baru dirintis dipaksa harus tutup karena sepi pengunjung, ya. Sehingga penghasilan berkurang. Hari ini kita perlu punya hikmat untuk mengatur keuangan kita. Karena hal ini banyak orang mulai goyah imannya. Itu sebabnya kita perlu bekerja sama untuk saling menolong satu dengan yang lain. Untuk saling menguatkan di tengah situasi ini. Saya tahu di tengah situasi seperti ini, ya mungkin beberapa kita berkata, bagaimana saya mau bantu? Beberapa di tengah keadaan seperti sekarang, bagaimana saya mau memberi? Kalau kita melihat sekali lagi dengan mata jasmani, kadang-kadang di tengah situasi kondisi seperti sekarang, banyak orang mulai mengasihani diri sendiri. Mulai meratap dan lain sebagainya. Tapi setiap saudara yang percaya, kalau saudara melihat dengan mata iman saudara, ini adalah justru waktu yang baik untuk kita mulai menabur. Apa yang mau ditabur? Ya, sekali lagi, di tengah situasi sekarang semua perlu hikmat Tuhan.
kita perlu berhemat. Kalau dulu kita makan mungkin sehari 5 kali, hari ini mungkin kita cuma makan sehari 2 kali. Itu pun makan seadanya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa tolong orang. Bukan berarti kita nggak bisa bantu orang. Bukan berarti kita nggak bisa peduli orang. Bukan berarti kita nggak bisa support seseorang. Dalam hal ini, mari bekerja sama untuk saling menolong satu dengan yang lain. Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran nggak bisa dipengaruhi dengan keadaan. Kebenaran tidak kenal namanya kompromi. Oleh sebab itu, jangan terpengaruh dengan keadaan yang sedang terjadi. Sekalipun keadaan sedang tidak normal, tapi saudara dan saya, saudara harus normal. Be normal, guys. Kita harus normal. Di tengah situasi yang nggak normal, saudara harus tetap normal. Karena kebenaran sekali lagi tidak mengenal keadaan. Kebenaran is kebenaran. Jadi normallah, tetap lakukan firman, tetap saling tolong menolong, tetap saling support. Itu normal. Kenapa? Kalau kita lihat firman Tuhan tadi, Galatia pasal 6 ayat kedua. Yang pertama tadi kita belajar, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan demikian. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus dalam hidupmu. Jadi kenapa kita harus tolong-menolong? Karena dengan demikian kita sedang memenuhi hukum Kristus dalam kehidupan kita. Apa sih hukum Kristus? Mari kita lihat di dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan 31. Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Firman Tuhan berkata begini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi hukum Tuhan yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Dengan apa? Dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati. Hukum yang kedua yang harus saudara dan saya tetap lakukan adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di tengah situasi seperti sekarang, ini musuhnya. Kita berhenti mengasihi. Kita bisa berhenti mengasihi satu dengan yang lain. Kita lebih mengasihi diri sendiri. Di tengah situasi sekarang, banyak orang di tengah situasi sulit. Kecenderungan manusia kita ini adalah menyelamatkan diri sendiri. Itu sudah manusiawi. Tapi kita bukan manusiawi. Kita harus hidup dengan hukumnya Tuhan. Hukum Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi, mari dengan tolong menolong, kita sedang memenuhi hukum Kristus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di tengah situasi kondisi apapun, saudara jangan berhenti untuk saling tolong menolong. Bekerja sama, karena ini tetap harus dilakukan. Kita adalah roh. Artinya apa? Kita ini adalah duta besar kerajaan Allah di muka bumi ini. Tugas saudara dan saya adalah menolong orang-orang di sekitar saudara supaya mereka menggenapi panggilan mereka di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saudara berhenti menolong, saudara berhenti melakukan tugas saudara. Saudara berhenti memenuhi hukum Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya mau berkata begini, berhenti untuk mengasihani diri sendiri. Kenapa?
Kalau saudara mengasihani diri sendiri di tengah situasi sekarang, ya saya tahu kita punya potensi untuk itu. Tapi ketika saudara berhenti untuk mengasihani orang, untuk mengasihi seseorang, dan saudara sibuk dengan mengasihi diri saudara sendiri, saudara sedang berhenti memberitakan Kristus dalam hidup saudara. Tidak ada orang mau datang, tidak ada orang mau tertarik kepada Tuhan kalau saudara mengasihani diri sendiri. Tapi ini waktu yang baik untuk kita saling tolong-menolong. Ini waktu baik untuk kita memberitakan tentang Yesus. Dengan semua ini, saya percaya kita bekerja sama untuk menyatakan kemuliaan Bapa. Bertolong-tolonganlah untuk memenuhi hukum Tuhan dalam kehidupanmu. Saya selesai. Saya berharap apa yang saya bagikan bisa jadi berkat buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat setiap firman yang kami dengar pada kesempatan malam hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami siapa kami ini. Kami adalah duta besar kerajaan Allah. Oleh sebab itu tugas kami adalah memberitakan tentang Yesus di tengah situasi apapun. Mari Tuhan, Kau mengajar untuk kami saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Saling menguatkan, saling memperhatikan, saling support satu dengan yang lain. Supaya kami memenuhi hukum Kristus dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap kuat satu dengan yang lain. Karena kami saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu dalam keterbatasan hamba sebagai manusia. Tapi aku tahu Roh Kudus terus bekerja dalam setiap kehidupan kami untuk menolong kami memenuhi hukum Kristus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan akhiri ibadah online kami ini. Kami mengangkat kedua tangan kami terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kau dituntunnya untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan bukan turun. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa. Kasih dan damai-Nya Yesus Kristus Tuhan. Serta kekuatan Allah Roh Kudus terus menyertai kita sekalian sampai Dia datang menjemput kita masuk dalam kekalannya. Yang percaya diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. When I look to the heavens, I see the work of your hands. You let the moon paint the sunrise with a blink of your eyes. You named the stars and the seasons at the beginning of time. So my heart will beat to the beat of your heart. Who am I that you are mindful of me, that you care for me? I will sing your praise till I see your face. Through every season, Lord, I will bless your name. You have crowned me in honor when you call me your own. And this love everlasting I have called in my home. There's a hope, there's a reason. Now I live for your name. So I put my trust in you, Lord. Who am I that you are mindful of me, that you care for me? I will
have done.